Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Azroki dari Prodi Teknik Informatika dan berasal dari Universitas Narutama. Dan saya bergabung di kelas A atau kelas pagi. Dan untuk nomor induk mahasiswa saya atau NIM saya yaitu 04321009. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan dan mengerjakan tugas dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu tugasnya tentang looping atau pengulangan, dan tugasnya itu ada 3. Yang pertama yaitu membuat program menggunakan while, kemudian yang kedua membuat program menggunakan repeat, dan yang ketiga yaitu membuat pemrograman menggunakan for. Oke, yang pertama saya akan mengerjakan tugas yaitu membuat program menggunakan while untuk menghitung faktorial bilangan. Jadi di sini saya akan langsung buka program saya yang tadi sudah saya coba kerjakan ya. Saya tidak akan mengetik ulang lagi supaya untuk mempersingkat atau ya mempercepat durasi video gitu. Oke, yang di sini ada baris pertama yaitu program result while titik koma, yaitu judul program saya. Kemudian ada var, yaitu variabel tempat penyimpanan data sementara. Kemudian ada a, ini variabel yang saya deklarasikan ada 2. Yang pertama yaitu a, yaitu sekadar dari angka yang berfungsi sebagai inputan, dan tipe datanya integer yaitu angka. Kemudian yang kedua yaitu h, yaitu hasil yang berfungsi untuk output. Nah, dan tipe datanya itu long in ya, long in singkatan dari long integer. Kenapa saya menggunakan long in? Supaya saya bisa untuk mengantisipasi jika hasil outputnya ini tuh lebih besar dan tidak mencukupi atau melebihi batas dari integer ini, makanya saya pakai long in yaitu long integer. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada begin yaitu mulai. Kemudian ada tulisan ini write, masukkan angka. Nah, nanti di sini akan memunculkan tulisan masukkan angka titik 2. Nah, kemudian nanti kita akan masukkan inputannya yaitu angkanya. Nah, dan di sini akan memproses yaitu akan membaca inputannya yaitu variabelnya angka. Kemudian ada rumusnya. Kemudian h titik 2 sama dengan a titik koma. Ini maksudnya h itu hasil diperoleh atau didapatkan dari angka atau inputannya. Jadi outputnya didapatkan dari inputan. Nah, di sini kemudian bawahnya itu ada rumus lain yaitu while ya, ketika angka atau inputannya lebih besar dari 1, maka akan melakukan ini proses penghitungan rumusnya itu begin, mulai. Kemudian a yaitu inputannya titik 2 sama dengan a dikurangi 1 titik koma. Kemudian ini untuk rumus outputnya yaitu hasilnya ya, itu titik 2 kemudian sama dengan h yaitu hasil atau output dikali tadi bintang ini itu fungsinya itu untuk pengalian ya, pengkalian untuk mengkali. Ini h dikali a yaitu angka atau inputan. Nah, kemudian titik koma. Kemudian di sini langsung n yaitu selesai setelah proses penghitungan rumus kemudian selesai. Dan n-nya di sini saya pakai titik koma karena program sudah selesai tapi tidak selesai sepenuhnya gitu. Cuma sementara di sini aja. Nah, yang sepenuhnya itu nanti di sini yang di titik n titik. Kemudian di bawahnya write ln, kemudian hasilnya adalah titik 2. Nah, nanti akan memunculkan tulisan hasilnya adalah dan memunculkan outputnya yaitu ini hasilnya outputnya yaitu melalui variabel h yaitu hasil ya. Untuk outputnya nanti akan muncul di sebelah sini. Setelah muncul tulisan hasilnya adalah langsung muncul hasilnya atau outputnya. Kemudian n itu program sudah selesai, sudah berakhir setelah hasilnya muncul. Oke, di sini saya akan coba menjalankan programnya. Oke, nah di sini langsung muncul tulisan yaitu masukkan angka. Nah, jadi ini masukkan angka yang akan difaktorialkan, yaitu mungkin saya akan masukkan angka berapa 8 saja. Oke, ini saya enter. Nah, kemudian langsung muncul hasilnya adalah 40.320 ya.
itu hasil dari penghitungan faktorial bilangan angka 8 ya. Oke, selesai dan saya akan lanjut ke tugas yang kedua. Oke, untuk tugas kedua yaitu membuat program menggunakan repeat untuk menampilkan bilangan prima antara 0 sampai dengan 100. Oke, jadi di sini saya akan langsung buka program repeat saya yang sudah saya kerjakan tadi. Nah, supaya lebih mempersingkat durasi video. Oke, di sini untuk baris pertama yaitu ada result program result repeat titik koma yaitu judul program saya, dan cons yaitu singkatan dari konstanta yaitu tempat suatu nilai yang bersifat tetap, yaitu ya itu pengertiannya. Nah, kemudian ini ada konstanta saya yaitu ada max yaitu singkatan dari maksimal 100. Nah, ini fungsinya untuk ya seperti kayak limit gitu untuk membatasi bilangan prima yang muncul itu sampai 100 itu batasannya. Kemudian ada var tempat penyimpanan data sementara. Kemudian saya mendeklarasikan variabel saya, yaitu yang pertama dan kedua yaitu ada angka itu untuk inputan. Kemudian counter itu untuk menghitung ya, dan integer inti tipe datanya yaitu angka. Kemudian yang variabel ketiga saya yaitu ada prima, ini bilangan prima ya, dan untuk tipe datanya itu boolean ya. Kenapa untuk boolean ya? Karena ini berfungsi untuk melakukan perhitungan dari variabel untuk mengetahui bilangan prima itu untuk mengetahui bilangan prima itu benar atau tidak ya, maksudnya untuk mengetahui ini bilangan prima atau bukan gitu. Oke, kemudian langsung begin yaitu mulai, kemudian angka sama dengan 0 ini. Oke, untuk rumus pertama. Kemudian repeat ini mengulang. Kemudian ada begin mulai. Nah, ini rumusnya prima yaitu sama dengan false. Nah, false itu salah. Nah, kemudian akan counter menghitung sama dengan 2 titik koma. Kemudian repeat lagi. Nah, ini jika penghitung sama dengan angka, maka selanjutnya yaitu bikin prima bersifat true, yaitu maksudnya maka penghitungnya itu sama dengan angka, maksudnya menghitungnya ini yaitu termasuk angka, termasuk bilangan integer. Nah, kemudian akan bikin mulai, kemudian di sini prima itu sama dengan true. Nah, kemudian break di sini, kemudian L, dan selanjutnya else itu pilihan terakhir. Kemudian lanjut lagi begin dan if jika angka, kemudian modulus counter menghitung sama dengan 0 atau angka lebih kecil dari untuk angkanya itu lebih kecil dari 2. Ini ada lanjutannya 2, maka selanjutnya itu bikin prima false, salah. Kemudian break berhenti, kemudian end dan else, yaitu pilihan selanjutnya yaitu ada begin counter, kemudian titik 2 sama dengan counter menghitung plus 1 ditambah 1, kemudian end, ini berhenti, program berhenti sementara. Nah, ini untuk berhenti sementara juga untuk menutup ya di atasnya sini. Kemudian ini until false, kemudian sampai salah gitu. Kemudian if jika bilangan prima, kemudian ini akan munculkan tulisan red ln yaitu angka. Nah, dan angkanya ini akan ini ada rumusnya ya, ada angka sama dengan angka plus 1 titik koma. Nah, nanti ini akan berfungsi nanti memunculkan bilangan primanya ya, mulai dari antara 0 ya, sama seperti tugasnya ini, antara 0 sampai dengan 100 nanti itu. Nah, di sini penghitungannya. Kemudian n, ini berhenti sementara titik koma, kemudian until angka sama dengan max. Nah, ini max ini ya maksudnya itu tadi untuk ini outputnya ya, untuk memunculkan yaitu output dari angka bilangan prima yang mulai dari 0
sampai dengan 100 gitu. Nah, jadi di sini untuk outputnya ya. Kemudian di sini itu tadi di sini tengah sini itu rumusnya gitu. Kemudian setelah selesai yaitu N, yaitu selesai. Kemudian kita coba jalankan programnya. Oke, apakah benar? Dan ya benar. Jadi di sini langsung memunculkan ya bilangan prima mulai dari antara 0 sampai dengan 100, yaitu di sini ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 dan yang terakhir 97. Oke, sekian untuk tugas yang kedua, dan saya akan lanjut ke tugas yang ketiga. Untuk tugas yang terakhir yaitu tugas ketiga, yaitu tugasnya membuat program menggunakan for untuk menampilkan deret Fibonacci yang sesuai dengan angka yang hendak dijumlahkan. Oke, di sini saya akan langsung buka program for saya untuk mempersingkat durasi video, dan saya akan jelaskan. Oke, di sini ada baris pertama, yaitu ada program result for titik koma, yaitu judul program saya. Kemudian ada var, tempat penyimpanan data sementara, dan saya akan di sini mendeklarasikan variabel saya, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu ini i itu singkatan dari iterasi, yaitu untuk untuk menjumlah, yaitu untuk proses, dan tipe datanya itu integer. Dan kemudian ada F1, F2 dan next. Ini untuk keperluan Fibonacci-nya ya, untuk memunculkan output Fibonacci. Kemudian yaitu di sini ada L, yaitu limit untuk membatasi deret Fibonacci-nya, yaitu misalnya kita masukkan 6, berarti nanti akan muncul output hasilnya, yaitu deret Fibonacci-nya itu ada 6 itu. Dan untuk tipe datanya itu integer. Dan di sini saya pisah ya, karena karena saya ingin pisah, dan untuk fungsinya kan berbeda, ini untuk proses dan ini untuk input dan outputnya. Kemudian di sini lanjutnya itu ada begin, yaitu mulai, dan ini ada rumusnya, yaitu F1 sama dengan 0 dan F2 sama dengan 1, dan next ini sama dengan 0. Kemudian write, masukkan limit Fibonacci titik 2 ya, ini akan munculkan tulisan masukkan limit Fibonacci titik 2. Kemudian akan memproses, yaitu membaca ya, setelah kita masukkan limit Fibonacci-nya, yaitu limit deret Fibonacci-nya yang kita inginkan ya, dan akan proses. Dan di sini akan ya proses inputannya, yaitu limitnya ini berapa di variabel L, yaitu limit. Kemudian setelah itu masuk di rumus, yaitu untuk iterasi ya, iterasi ini sama dengan 1 ke limit, yaitu akan melakukan begin. Jika iterasi sama dengan 1, maka akan diteruskan di sini begin read ln, yaitu F1, yaitu ini yang rumus yang pertama ini ya, untuk mendapatkan Fibonacci, dan continue, yaitu berlanjut. Kemudian n ini berhenti tapi masih ada lanjutannya, yaitu else if. Kemudian i sama dengan 2, jika iterasinya sama dengan 2 maka akan lanjut begin, dan itu write ln F2, yaitu ya. Kemudian sama di sini kan rumusnya itu manggil F2 nya di sini. Kemudian continue, berlanjut, kemudian titik koma, dan n itu ditutup ya. Kemudian ini berhentinya sementara. Oke, kemudian dia ada next, yaitu sama dengan rumusnya. Ini untuk memunculkan Fibonacci yang selanjutnya, yaitu rumusnya itu F1 ditambah F2 ya, Fibonacci 1 sama ditambah Fibonacci 2 ya, sama dengan ini titik koma, di bawahnya ini F1 sama dengan F2. Kemudian F2 sama dengan next, kemudian titik koma, kemudian write ln, yaitu next. Di sini akan memunculkan hasil dari deret Fibonacci-nya, yaitu outputnya. Kemudian n sementara, dan kemudian n itu program berakhir sepenuhnya. Nah, kemudian kita coba untuk menjalankan programnya. Oke,
Di sini saya akan masukkan limit Fibonacci atau batas deret Fibonacci-nya, misalnya 11. Oke. Nah, sudah muncul. Jadi di sini muncul deret Fibonacci-nya, yaitu yang pertama itu 0, 1, 1 dan 2. Ini 0 dan 1 ini emang dari rumusnya sana ya. Itu seperti ini kan. Kemudian yang 2 ini itu hasil dari penjumlahan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian 3 ini hasil penambahan dari 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian 5 hasil dari penjumlahan, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5 kan. Nah, kemudian 8 itu hasilnya dari 5 ditambah 3. Kemudian 13 hasil dari 8 ditambah 5. Kemudian 21 hasil dari ditambah 13 ditambah 8. Kemudian 34 hasil dari 21 ditambah 13. Kemudian 55 hasil dari ditambah 34 tambah 21. Oke. Jadi jumlahnya di sini limit Fibonacci-nya atau deret Fibonacci-nya itu ada 11 ya, sampai dengan 55. Oke, sekian untuk tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu tugasnya tentang looping, dan ada 3 tugasnya, itu program while, repeat, dan for ya. Sekian pengerjakan tugas dan penjelasan tugas saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.